Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Maulana Sanjaya dari kelas MN21K Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika dalam pengambilan keputusan keuangan, integrasi filsafat ilmu dalam manajemen keuangan dan bisnis. Topik yang dipilih adalah etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Topik ini relevan karena keputusan keuangan tidak hanya berdampak pada profitabilitas perusahaan, tetapi juga pada berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat luas. Analisis berdasarkan aspek filsafat ilmu. Pada poin pertama, ontologi berkaitan dengan apa yang ada dan bagaimana kita memahami realitas dalam konteks manajemen keuangan. Entitas keuangan dalam manajemen keuangan, kita perlu memahami berbagai entitas yang terlibat seperti individu, perusahaan, dan juga pasar. Setiap entitas memiliki karakteristik dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Nilai dan keberhasilan, apa yang dimaksud dengan nilai dalam konteks keuangan, dan juga bagaimana kita mendefinisikan keberhasilan. Misalnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan. Poin kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dalam manajemen keuangan. Sumber pengetahuan, keputusan keuangan seringkali didasarkan pada data kuantitatif seperti laporan keuangan dan juga kualitatif seperti analisis pasar. Memahami cara menginterpretasikan dan menganalisis data ini sangat penting. Yang kedua ada bias dalam data. Keandalan pengetahuan keuangan dapat terganggu oleh bias dalam pengumpulan dan interpretasi data. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, bagaimana kita memastikan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah valid atau tidak bias. Poin ketiga ada aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Pertimbangan etis, manajer keuangan harus mempertimbangkan implikasi etis dari keputusan mereka. Ini termasuk bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan diharapkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial. Bagaimana keputusan keuangan dapat mencerminkan nilai etis dan tanggung jawab sosial. Identifikasi tantangan filosofis dan etis. Tantangan filosofis, ketidakpastian dan risiko. Keputusan keuangan seringkali dihadapkan pada ketidakpastian dan risiko. Bagaimana kita menavigasi ketidakpastian ini sambil tetap membuat keputusan yang baik. Perbedaan nilai. Berbagai pemangku kepentingan mungkin memiliki nilai dan tujuan yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan. Bagaimana manajer dapat merangkul perbedaan ini? Tantangan etis. Konflik kepentingan. Manajer keuangan mungkin menghadapi situasi ini, di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan tanggung jawab profesional. Penting untuk memiliki pedoman etis yang jelas untuk mengatasi konflik ini. Tanggung jawab dan sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak lebih luas dari keputusan keuangan mereka terhadap masyarakat. Bagaimana mereka dapat memastikan bahwa tindakan mereka memberikan kontribusi positif. Dan yang terakhir, solusi dan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ilmu. Pendidikan etika. Mengintegrasikan pendidikan etika dalam kurikulum manajemen keuangan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang nilai-nilai etis yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan keuangan dan juga memastikan bahwa ada mekanisme akuntabilitas untuk menilai dampak keputusan terhadap pemangku kepentingan. Pendekatan berbasis stakeholder. Mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan
semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham dalam pengambilan keputusan keuangan. Pengembangan kebijakan CSR. Pengembangan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang jelas dan terukur, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan keuangan mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.